kita saat ini, tentu kita berada dalam situasi yang tidak dapat kita pungkiri bahwa keluarga kita menjadi ada yang hancur, ada yang terjadi perceraian dalam rumah tangga, bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kasus aborsi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi akibat mungkin faktor ekonomi atau mungkin faktor dari luar lainnya yang terjadi, sehingga banyak kasus-kasus dalam keluarga yang sering terjadi pada zaman sekarang. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada dalam bacaan kita pada malam hari ini menunjukkan bahwa kesalehan hidup dan takut akan Tuhan merupakan sebuah cara yang dapat dipakai untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Artinya keluarga yang sejahtera berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dalam ayat pertama di situ menjelaskan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya sikap hidup dari setiap anggota keluarga merupakan sebuah cara yang bisa dipakai untuk mempersatukan dan tentunya melakukan kehendak Tuhan. Tentunya dalam keluarga, misalnya kepala keluarga diberi tanggung jawab untuk membimbing anggota keluarganya untuk dekat dengan Tuhan, mungkin melalui ibadah bersama, mengajak untuk doa bersama dan lain sebagainya. Nah, di sini kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing keluarga untuk takut akan Tuhan. Tidak sampai di situ saja, mungkin juga misalnya peran dari istri atau sebagai mama mungkin juga bisa memperhatikan dan mengingatkan agar keluarga yang misalnya bisa juga bersatu dalam lebih dekat kepada Tuhan. Nah, di sini juga anak-anak kita juga memiliki peran yang sangat penting. Artinya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka dengan secara otomatis kita dalam keluarga menjadi keluarga yang takut Tuhan. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita dikatakan berbahagia apabila kita menjadi orang-orang yang takut Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam ayat kedua dijelaskan bahwa kita akan memakan hasil jerih payah tangan kita sendiri. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya ketika kita menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, maka di situ segala usaha, segala pekerjaan kita tidaklah sia-sia, tetapi kita dapat memperoleh hasil di dalamnya, dan pekerjaan kita semua itu diberkati, tidak sia-sia, tetapi kita mendapat berkat dalam setiap pekerjaan kita. Artinya kita berkecukupan. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di sini juga pada ayatnya yang ketiga, di situ ada sebuah perumpamaan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Nah, dalam rumah tangga kita, istri diibaratkan sebagai pohon anggur yang subur. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara bahwa tentang pohon anggur yang subur, berarti dia tidak saja sebagai penghias, tetapi dia dapat bertumbuh dengan baik, dengan subur, dan tentunya dia juga menghasilkan buah yang baik di depan Allah dan bagi sesama yang melihat. Di sini istri tidak saja sekedar cantik atau indah dilihat mata, tetapi memiliki hati yang bijaksana, dapat mengatur rumah tangga dengan baik, dapat menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya di sini kebaikan hati dia tidak saja terpancar melalui kecantikan, tetapi dari hati ketika hidup berkenan kepada Tuhan.
Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada bagian yang kedua dalam ayat yang ketiga juga seperti perumpamaan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Nah, kalau kita berbicara tentang tunas, berarti dia ada di atas dan tentunya dia berdiri paling tegak. Artinya ketika menjadi orang-orang yang takut Tuhan, dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan bergerak, bertumbuh, menjadi seseorang pemimpin yang berhikmat. Di sini bacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan, bagaimana kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, maka di situ segala isi rumah kita semuanya akan Tuhan cukupkan, akan Tuhan kabulkan apapun yang kita naikkan permohonan kepadanya. Pada ayatnya yang kelima dikatakan bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Baik Bapak Mama, kalau kita berbicara tentang berkat dari Sion, kalau pada zaman dahulu itu Sion itu merupakan tempat untuk orang-orang Israel beribadah di sana. Jadi di sana ada yang disebut dengan tabut perjanjian. Nah, di sana merupakan tempat yang kudus. Jadi yang dimaksudkan berkat dari Sion itu artinya berkat yang sempurna akan melimpahi, akan mengalir dalam keluarga kita, dan itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Dan kita tentunya pasti akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kalau dalam bacaan ini tentu melihat anak-anak dari anak-anakmu berarti kita melihat generasi penerus kita. Nah, di sini mau menjelaskan bahwa ketika rumah tangga kita takut akan Tuhan, maka di situ kita akan berbahagia karena kita akan umur panjang, kita akan melihat keturunan-keturunan kita berhasil. Artinya berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak saja berhenti sampai pada kita, tetapi sampai kepada keturunan-keturunan kita. Nah, di sini keluarga yang takut Tuhan adalah keluarga yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di dalam rumah tangga perlu ada yang namanya kerjasama. Kerjasama untuk saling mengingatkan, saling menopang, saling mendukung, terutama saling mendorong untuk takut akan Tuhan. Peran dari bapak, dari mama-mama, dari anak-anak tentu sangat penting untuk menciptakan keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang penuh sukacita. Sesuai dengan tema yang telah saya sampaikan bahwa keluarga yang takut Tuhan adalah keluarga yang bahagia. Realitas yang telah saya sampaikan di awal tentang banyak sekali kehancuran yang terjadi dalam rumah tangga, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada perceraian, itu karena tidak adanya kesatuan dan tidak adanya sikap takut akan Tuhan. Artinya ketika tidak ada sikap takut akan Tuhan, pasti masing-masing dengan keegoisan masing-masing, membawa diri paling benar dan tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, kita tidak hidup berkenan dan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kehancuran itu sangat dekat kepada kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di sekitar kita banyak sekali keluarga yang mengalami kehancuran tersebut. Tetapi di sini firman Tuhan datang kepada kita, mau mengingatkan kita bahwa keluarga Kristen haruslah keluarga yang mencerminkan kasih Allah. Artinya dalam keluarga kita harus ada cinta kasih, harus ada yang namanya persatuan, agar ketika tantangan datang, cobaan datang, keluarga kita tidak hancur dengan begitu saja, tetapi kita dapat kuat untuk menghadapinya.
Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka kehidupan keluarga kita akan bahagia, penuh sukacita, sejahtera, berkelimpahan, kita tidak akan berkekurangan. Oleh karena itu, segala kebaikan akan datang kepada kita apabila kehidupan kita dekat kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang hadir pada saat ini, mari kita saling mengingatkan dalam keluarga kita, saling mendukung, terutama kita saling menopang untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, maka segala kebaikan akan semakin dekat kepada kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Amin.